Semuanya di pagi hari ini sehat? Sehat, puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Benar sekali. Dan juga semua harus bersuka cita ya. Yes, benar. Tapi hari ini kita kedatangan satu kakak baru. Waduh. Ayam baru nih. Waduh, siapa tuh? Siapa tuh? Ya, harus kenalan dulu dong. Ayo kakak kenalan. Halo adik-adik Halo. semua. Halo, perkenalkan nama kakak Elvis. Kakak Elvis. Elvis biasa yang main drum kalau ibadah hari ini. Iya. Jadi sekarang kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Iya, bareng betul. Kak Elvis juga. Bareng Kak Elvis. Jadi kita semua ayo bangkit berdiri. Kita dengan semangat dan sukacita kita mulai ibadah El Rocky di pagi hari ini. Oke. Namun sebelum itu supaya kita semangat nih Kak, kita mau yel-yel El Rocky. Boleh. Berdiri dulu. Ayo semua berdiri. Siap posisinya. Siap. Kalau Kak Vero hitung 1 sampai 3, kita yel-yel El Rocky ya. Oke, Kakak. 1, 2, 3. El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Aldi Yeay. lupa. Oh iya, nggak apa-apa Wajar Kak. aku sih baru adik-adik ya. Iya. Berarti adik-adik El Rocky ngajarin Kak Elvis. Oke. Yel-yelnya kayak mana? Oke. Nanti diajarin ya adik-adik. Oke, namun yuk kita semua persiapkan hati kita. Mari kita beribadah sama Tuhan. Buat setiap pagi yang indah yang penuh sepi dan sudah Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita, mari kita mengucap syukur lewat lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat
yang sungguh sempurna di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami telah tidur dan kami dibangunkan di pagi hari ini Tuhan, merupakan suatu karunia yang sungguh besar dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami semua anak-anak El Rocky Tuhan di pagi hari ini Tuhan akan beribadah kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau yang kudus sucikan setiap kami ya Bapa. Dan biarlah ibadah El Rocky ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Biarlah kudus Engkau yang beracara di dalam setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami, biarlah pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah ada hati yang sungguh-sungguh mau mengenal Engkau di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita kami mau beribadah kepadamu. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu yang sungguh semangat. Lagu apa tuh Kak? Lagu apa ya? Apa Penasaran ya? Kamu penasaran? Oke, yuk kita nyanyi pujian ini. Jadi lagu setelah ini mengisyaratkan bahwa Tuhan Yesus itu baik banget. Baik banget. Ya kita angkat pujian ini. Mari.
berkah. Ya, sekarang kita telah selesai memuji Tuhan. Mm-mm. Kini waktunya kita untuk apa ya, Kak? Apa ini? Habis memuji Tuhan kita ngapain? Kita akan memberikan persembahan, Kak Elvis. Jadi, sekarang yang pimpin doa Kak Elvis. Oke, jadi karena kita mau memberikan persembahan, Ayo. kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari lipat tangannya semua. Dah, yuk mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Berkatilah persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mengenai doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, selagi memberikan persembahan, yuk mari kita nyanyikan Wah, nyanyi pujian. lagi nih kita. Kak? Iya dong. Oke, Ayo. siap. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, rasanya seperti sungai di hatiku. Yeay. Oke, semua sudah memberikan persembahan. Tidak lama lagi nih kita akan mendengarkan firman. Mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita angkat satu persembahan. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Biarlah setiap kita punya cinta yang benar untuk Tuhan Yesus kita yang selalu ada. Mari kita nyanyikan hati Jesus love me, this I know, for
Shalom anak-anak semuanya. Setelah kita memuji Tuhan, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kini saatnya untuk kita mendengarkan firman. Maka saya undang untuk setiap anak-anak, baik yang di gereja maupun yang di rumah, boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Berkatilah kami melalui firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah perkataan-Mu. Kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami tahu bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang setiap harinya itu hidup dengan melakukan apa yang Tuhan sukai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pada kitab yang baru dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Samuel. Kitab Samuel ada 1 Samuel dan 2 Samuel. Tapi di bulan ini kita akan membahas mengenai 1 Samuel. Nah, hari ini kita akan membaca melalui 1 Samuel pasal yang pertama. Tetapi kita tidak akan membaca semuanya. Mengapa? Terlalu banyak. Jadi nanti kita akan melompati beberapa ayat. Nah, siapakah Samuel? Samuel bukan temannya anak-anak yang di sekolah atau di mana gitu ya, walaupun namanya sama. Tapi di dalam kitab Perjanjian Lama, Samuel adalah nabi yang bisa disebut salah satu nabi yang paling besar. Dia adalah nabi yang pertama. Ya, Nabi Samuel ini adalah orang yang sungguh amat cinta kepada Tuhan. Dia dari bayi sudah diserahkan kepada Tuhan oleh mamanya. Nah, kita akan belajar bagaimana kok bisa Samuel ini dipakai Tuhan. Nah, mari anak-anak semuanya boleh buka di dalam kitab 1 Samuel ayatnya yang ke berapa ini? Yang ke Bunda lihat dulu ya. Yang ke-9. Mulai yang ke-9 ya. 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayat yang ke-9. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Hana adalah mamanya Samuel. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, Hana, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi.
lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Anak-anak semuanya, inilah kisah daripada kehidupan awal daripada Samuel. Diceritakan dari Hana, ibu atau mamanya Samuel. Orang tua Samuel berasal dari kota Rama. Kemudian dalam 1 tahun, orang Israel harus datang untuk beribadah kepada Tuhan. Yang terdekat dengan kota Rama adalah Silo. Di sana Elkana papanya Samuel, Hana mamanya Samuel akan membawa korban sembelihan untuk dipersembahkan kepada Tuhan di Silo. Tapi ternyata dari yang kita dengar tadi melalui firman Tuhan, Hana mamanya Samuel itu adalah seorang perempuan mandul. Apa sih artinya mandul? Mandul artinya seorang perempuan yang sudah menikah, sudah memiliki suami, tapi tidak bisa memiliki anak. Dan pada masa itu, apabila ada seorang perempuan yang menikah tapi tidak bisa memiliki anak, merasa bahwa itu mereka itu hidupnya sudah nggak ada gunanya. Maka Hana itu berdoa kepada Tuhan setiap tahun anak-anak. Jadi mamanya Samuel, Hana, berdoa kepada Tuhan, meminta untuk Tuhan berilah kepadaku seorang anak. Itu bukan 1 hari, itu bukan 1 minggu, itu bukan 1 tahun. Itu lama anak-anak. Selalu Hana berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan kok tidak menjawab ya? Tapi Hana tidak ngambek, tidak ya udahlah. Ternyata kalau berdoa juga nggak ada gunanya kok. Ya sudahlah. Adanya cuman marah-marah, adanya cuman iri kalau ada orang yang punya anak tapi dia tidak punya anak. Apakah ada anak-anak yang seperti ini? Kalau teman-temannya punya barang, "Oh, mama, papa, aku mau sepatu seperti itu." Kata papa atau mama, "Aduh, itu sepatu mahal sekali loh, Dek. Kalau mau, ya Ade harus berdoa kepada Tuhan. Karena kalau hanya dari papa mama, nggak bisa. Walaupun kita punya uang, tapi tidak baik kalau hanya dibelikan 1 sepatu saja. Tapi engkau begitu menginginkannya. Apakah boleh berdoa?" Boleh anak-anak. Tapi apakah kalau berdoa berarti Tuhan harus menjawab?
Tidak, kalau apa yang kita doakan itu tidak sesuai dengan hatinya Tuhan, ya kita tidak dikasih oleh Tuhan. Hana belum tahu apakah Tuhan akan memberikan kepada dia seorang anak, tapi Hana selalu berdoa kepada Tuhan. Dan karena Hana sungguh-sungguh berdoa, dan Tuhan memang akan memberikan anak kepada Hana, maka doa Hana dijawab oleh Tuhan. Tadi kita sudah mendengar Hana malu bahkan kalau berdoa dengan suara keras. Pada zaman dulu orang kalau berdoa tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kita berdoa di dalam hati. Kalau kita berdoa bersama-sama seperti doa Bapa kami, tidak boleh dalam hati, tapi harus disuarakan. Tapi kalau zaman dahulu, orang kalau berdoa kepada Tuhan, mereka akan mengangkat tangannya, mengangkat kepalanya, dan akan mengucapkan doanya sampai dengan telinganya bisa mendengar. Tapi Hana tidak. Hana menangis. Hana berdoa dalam hati, tapi mulutnya bergerak. Sehingga pada masa itu Nabi Eli, yaitu hamba Tuhan yang bertugas di Silo, melihat dan dia berpikir, aduh, ada perempuan yang sedang mabuk. Tapi Hana tidak tersinggung, Hana tidak marah, Hana tidak ngomong, gimana sih? Tidak tahu ya kalau aku ini sedang berdoa, aku tidak percaya diri, jadi makanya aku berdoa di dalam hati. Tidak, dia bilang, kasihanilah aku tidak mabuk Tuanku, kamu salah, tapi aku berdoa kepada Tuhan. Maka Nabi Eli memberkati Hana. Dan kita tahu tadi yang dari kita dengar dan kita baca, maka mengandunglah Hana. Apakah saat kemudian Hana memiliki baby Samuel, Hana lupa dengan Tuhan? Tidak. Hana adalah seorang perempuan yang sangat-sangat cinta Tuhan. Kenapa kok kita tahu? Karena Hana berdoa kepada Tuhan. Saat Tuhan memberi, Hana merasa bahwa, wow, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan bisa aja tidak memberikan kepadaku, tapi dia memberikan kepadaku. Maka ini apa yang sudah diberikan Tuhan, aku mau persembahkan kembali kepada Tuhan. Hana berjanji kepada Tuhan. Baby Samuel yang masih menyusui kepada Mama Hana. Mama Hana berkata, nanti kalau Samuel sudah tidak minum susu ASI lagi, maka akan dibawa dan diserahkan kepada Tuhan. Ini indah sekali anak-anak. Apa yang kita bisa pelajari saat engkau berdoa, saat engkau meminta sesuatu kepada Tuhan? Apakah kalau Tuhan itu sudah menjawab dan engkau melupakan Tuhan? Atau kemudian kamu itu lebih senang dengan jawaban doa itu dan kamu tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan? Karena doa itu kan hanya kalau untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Kalau nggak ada yang perlu diminta ya nggak usah doa. Apakah demikian? Tidak. Kita berdoa kepada Tuhan, ya. Kita karena meminta kepada Tuhan. Tetapi saat kita tidak memiliki kesusahan, saat kita tidak memiliki kesulitan, saat semua sudah Tuhan kasih, itu pun membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan. Demikianlah dengan Mama Hana, Ibu Hana. Maka kemudian di saat Samuel sudah tidak lagi minum susu daripada Mama Hana, dia masih kanak-kanak, dia masih kecil sekali. Mungkin dia seperti Olive, baby Olive yang baru bisa jalan, atau baby Dipa yang baru bisa jalan, belum tahu apa-apa, belum ngerti apa-apa. Maka dibawalah Samuel, diserahkan kepada Tuhan. Samuel menjadi hamba Tuhan. Anak-anak semuanya, tahukah engkau sekarang kita semua ini seperti Samuel juga. Di saat kita itu sudah cinta kepada Tuhan, saat Tuhan itu sudah menebus hidup kita melalui salib, maka kita ini menjadi milik Tuhan. Seperti Samuel yang dulu diserahkan menjadi milik Tuhan. Tapi kita tidak perlu sampai ditinggalkan di rumah Tuhan. Tidak, kita masih tinggal bersama orang tua. Tetapi hati kita,
hidup kita, pikiran kita, tangan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu semua untuk Tuhan. Maka anak-anak semuanya, yang pertama, belajarlah dari Mama Hana. Mama Hana, Ibu Hana ini memiliki iman yang begitu luar biasa. Di saat dia mendapatkan berkat daripada Tuhan, dia memberikan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati Ibu Hana dengan anak-anak yang lainnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia tidak pernah hanya mengambil. Tuhan itu memberikan lebih daripada apa yang kita minta. Yang kedua, kita ini jugalah adalah Samuel masa kini. Engkau tidak bernama Samuel, tapi hatimu, hidupmu itu adalah seperti Samuel yang diberikan kepada Tuhan. Pedang roh pada minggu ini adalah 1 Samuel ayatnya yang ke-27 dan 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Firman yang sudah mendidik kami. Firman yang mengingatkan setiap kami bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Kami ini adalah milik Tuhan. Hamba berdoa kepada setiap anak-anak Eroki, baik yang di gereja maupun di rumah atau di mana saja yang mengikuti ibadah ini. Maka Tuhan, kiranya setiap anak-anak diberi roh Samuel yang baik, yaitu setiap anak-anak yang mencintai, mengasihi Tuhan. Sekalipun mereka mungkin belum banyak yang mengerti, tapi seperti kanak-kanak Samuel, maka mereka itu mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami anak-anak Tuhan, terserahlah setiap hidup kami kepada Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Jadi semua mendengarkan dengan baik nggak? Waduh, gimana nih? Dengar dengan baik nggak adik-adik? Harusnya dengar dengan baik ya. Nah. Siapkan buku catatannya tadi, dicatat tuh Kak. Tapi harus apa nih Kak kalau setelah mendengarkan firman Kalau Tuhan? sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus menerapkan firman Tuhan tersebut di dalam hidup adik-adik. Betul sekali Kak. Oke, namun sebelum itu kita akan angkat satu lagu pujian lagi dengan penuh semangat. Semangat ya, ayo. Kasih Yesus indah indah, oh indah.
akan doa berkat. Mari Bunda dipersiapkan. Mari anak-anak semuanya, boleh bangkit berdiri, kita akan berdoa dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pejamkan matamu, angkat tanganmu tinggi ke atas, angkat kepalamu tinggi ke atas, dan terima aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi utusan-utusan kerajaan Allah. Kiranya setiap anak-anak menjadi berkat dimanapun berada. Kasih karunia anugerah Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim, yang indah, yang akrab dengan Allah Roh Kudus menjadi milik kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Bye-bye. Semangat terus, yang penting jalan. Ada bahasa. Amin. Yeay. Kak, kita udah selesai Ya, nih. cepet banget. Iya, padahal masih pengen memuji-muji Iya, Tuhan, bener Kak. banget. Tapi ya nggak apa-apa lah, Kak. Iya. Minggu depan kita akan ketemu lagi Nah. di ibadah LRT selanjutnya. Dengan guru-guru El-Roti yang juga lebih asik. Ya pasti. betul sekali guys ya. Oke, jadi sekarang kita mengucapkan selamat Selamat hari hari Minggu. Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Bye bye.